Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Febrianti Katrin Tampu Bolon, Nurjanna Borus Rubakti, dan Stephen Gilbert Sormen. Dan adapun dosen pengampu dalam mata kuliah ini yaitu Ibu Prihatin Ningsi Sagala SPD MSI, dan asisten laboratoriumnya yang pertama yaitu Kakak Angga Dinata dan Kakak Anifa Rusyada. 1. Uji normalitas. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Nah, maka distribusi normal itu adalah distribusi simetris dengan modus, min, dan median yang berada di pusat. Uji normalitas biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Uji normalitas juga digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh itu terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah jika nilai L hitung lebih besar dari L tabel maka H0 ditolak. Dan jika nilai L hitung lebih kecil dari L tabel maka H0 diterima. Hal ini dikatakan oleh Murwarni tahun 2001. Maka hipotesis statistik yang digunakan itu ada dua, yaitu H0 dan H1, di mana H0 ini adalah sampel berdistribusi normal dan H1 adalah sampel data berdistribusi tidak normal. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam analisis normalitas data, yaitu Lilliefors, Sapir-Whorf, dan sebagainya. Pada praktikum kali ini kami akan berfokus pada pengujian pada Lilliefors dan Sapir-Whorf, di mana yang pertama akan dibahas adalah Sapir-Whorf oleh saudari Stephen. Saya Stephen Gilbert akan menjelaskan tentang pengujian normalitas dengan Sapir-Whorf. Nah, untuk pengujian Sapir-Whorf ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu proba acak atau random variabel dapat berdistribusi dengan normal ataupun tidak. Nah, pengujian ini juga sering diaplikasikan dalam analisis regresi untuk pemeriksaan asumsi normalitas dari galat atau kesalahan acak ataupun random error. Nah, adapun dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas menggunakan Sapir-Whorf yang pertama yaitu jika nilai signifikasinya yang lebih besar dari 0,05, maka data penelitian dapat disimpulkan berdistribusi dengan normal. Yang kedua, jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian dapat disimpulkan tidak berdistribusi dengan normal. Di sini saya sudah menyiapkan contoh kasus yang akan saya uji, di mana seorang peneliti ingin menguji data dua merek permen. Kita akan melihat apakah data tersebut dapat berdistribusi dengan normal ataupun tidak. Di sini sudah ada permen A dan permen B. Data yang saya gunakan sebanyak 20 data. Untuk pengujiannya, pada SPSS kita klik variabel view. Selanjutnya pada kolom name kita akan buat variabel permen A dan permen B. Nah, pada kolom label kita juga akan mengisikannya dengan permen A dan permen B. Di kolom align kita akan menggunakan center agar data dapat dilihat dengan rapi. Pada measure kita akan menggunakan scale karena data yang kita gunakan yaitu berupa angka. Setelah kita mengisi variabel view, kita akan pindah ke data view. Di sini sudah terdapat permen A dan permen B. Kita akan mengisinya dengan data yang kita gunakan. Kita akan copy data yang kita punya. Selanjutnya kita paste pada data view. Nah, langkah-langkah pengujiannya kita pertama klik analyze, selanjutnya descriptive statistik, selanjutnya explore. Nah, di sini sudah ada permen A dan permen B, kita akan pindahkan kepada kolom dependent list. Selanjutnya kita akan klik plots. Nah, pada normality plots with test kita akan beri centang. Selanjutnya kita klik continue. Pada display kita akan buat board. Selanjutnya kita akan klik OK. Nah, pada outputnya terdapat 3 tabel. Yang pertama ada tabel case processing summary, yang kedua ada tabel descriptive, dan yang terakhir ada tabel test of normality. Nah, di dalam test of normality terdapat 2 yaitu Kolmogorov, Smirnov, dan Sapir-Whorf. Nah, kita akan melihat uji normalitas pada Sapir-Whorf. Terdapat permen A dan permen B, di mana nilai permen A signifikasinya itu 0,124 dan pada permen B nilai signifikasinya itu 0,681. Sesuai dengan kita punya yaitu data dasar pengambilan keputusannya. Yang pertama, jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi dengan normal. Nah, kita akan kembali pada output.
kita akan lihat pada permen A nilai signifikasinya itu 0,124. Nah, pada 0,124 itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan data permen A berdistribusi dengan normal. Selanjutnya kita akan lihat permen B. Nilai signifikasinya pada permen B yaitu 0,681, di mana juga 0,681 lebih besar dari 0,05. Maka kita dapat simpulkan pada permen B dapat berdistribusi dengan normal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kedua, uji normalitas Lillie Force. Uji Lillie Force digunakan untuk memeriksa kenormalan suatu kubah acak dan merupakan alternatif bagi uji Kolmogorov Smirnov jika rata-rata dan varians populasi tidak diketahui. Baiklah, di sini kita akan melakukan uji normalitas pada uji Lillie Force. Nah, sebelum itu, kita belajar materi dulu, yaitu menurut Sujana tahun 1996 pada bukunya di halaman 466, uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Lillie Force, yaitu bisa disingkat dengan L0, yang dilakukan dengan langkah diawali dengan penentuan taraf signifikasi, yaitu 5%, atau dapat kita desimalkan menjadi 0,05, dengan ada dua hipotesis, yaitu H0 dan H1, di mana H0 adalah sampel yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1 adalah sampel yang tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, dengan kriteria pengujian, jika L hitung lebih kecil dari L tabel, maka H0 itu dapat diterima, dan jika sebaliknya, jika L hitung lebih besar dari L tabel, maka H0 itu ditolak. Di sini kita mempunyai dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Lillie Force, yaitu ada dua. Yang pertama, jika nilai signifikasi atau lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka data penelitian berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika nilai signifikasi atau lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Dan di sini sudah saya sediakan soal untuk kita berlatih dalam uji normalitas Lillie Force ini, di mana ada suatu penelitian yang ingin mengetahui pengaruh metode mengajar terhadap prestasi belajar, di mana ada datanya 15 nama siswa, dan ada prestasi belajar dari rentang nilai dari prestasi belajar dari rentang 6 sampai 9, lalu ada metode mengajar yang terdiri dari 2, yaitu diskusi dan jigsaw. Dan di sini kita disuruh untuk input data ini ke SPSS, lalu kedua kita analisis uji normalitas Lillie Force-nya, lalu yang ketiga kita interpretasikan output uji normalitas Lillie Force ini. Atau kita buat cara membaca output uji normalitas Lillie Force. Tanpa berlama-lama, mari kita praktikkan uji normalitas Lillie Force ini dengan cara pertama kita buka dulu aplikasi SPSS. Nah, setelah itu di sini langkah awalnya kita klik readable view untuk memasukkan variabel yang akan kita gunakan dalam uji ini. Nah, di sini kita pertama masukkan dulu variabel yang pertama, yaitu nama. Lalu kita masukkan variabel yang kedua, yaitu prestasi belajar. Ini kita buat underscore pengganti spasinya, karena di SPSS itu tidak ada spasi, hanya ada underscore. Ini kita perbesar tabelnya untuk kita perlebar. Lalu ini kita masuk ke variabel ketiga, kita masukkan metode underscore mengajar. Lalu di sini untuk nama kita buat type-nya menjadi string, lalu kita buat karakternya menjadi 15, lalu kita klik OK. Nah, karakter itu sama dengan width ya, jadi gunanya width ini kita buat lebih besar dari 8 adalah untuk mengantisipasi banyaknya karakter yang kita gunakan di data view nanti, atau banyaknya jumlah karakter di variabel nama di data view kita nanti. Selanjutnya untuk variabel metode mengajar kita buat juga type-nya menjadi string, lalu ini karakternya kita buat jadi 10, lalu kita klik OK. Nah, di sini desimalnya kita nolkan semua, lalu kita masukkan labelnya sesuai dengan variabelnya. Di sini kan variabelnya adalah nama, maka labelnya juga nama. Lalu kita masukkan variabel yang kedua, yaitu prestasi belajar. Lalu kita masukkan variabel ketiga, yaitu metode mengajar. Lalu ini value-nya untuk variabel nama dan prestasi belajar itu non, tapi untuk variabel metode mengajar kita buat, yaitu ada dua dengan kita labeli. Yang pertama itu metode diskusi, kita buat labelnya 1, lalu kita klik add. Selanjutnya kita buat label 2 untuk value-nya 2 untuk label jigsaw. Lalu kita klik add. Nah, ini sudah selesai, maka kita klik OK. Nah, selanjutnya di miser untuk variabel nama dan metode mengajar itu nominal, tapi untuk variabel prestasi belajar kita buat misernya menjadi scale. Nah, ini sudah selesai semua kita buat perintah di variabel view-nya. Selanjutnya sekarang kita masuk ke data view, yaitu kita input data-data kita pada variabelnya. Yang pertama kita input data pada variabel nama. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data dalam bentuk Microsoft Excel untuk mempermudah dan mempercepat penginputan data kita. Nah, pertama kita input variabel nama dengan cara memblok variabel nama di sini di Excel, lalu kita Ctrl C, lalu kita klik Ctrl V. Nah, ini kita buat kapital karena ini adalah nama seseorang. Nah, selanjutnya kita masuk ke data di variabel prestasi. Ini juga kita blok, lalu kita klik Ctrl C, lalu kita klik Ctrl V. Selanjutnya juga pada metode mengajar kita blok juga, kita klik Ctrl C, lalu kita klik Ctrl V untuk variabel metode mengajarnya. Nah, di sini kan terlihat kan datanya itu kurang rapi, maka kita perlu membuat alignment-nya menjadi right center supaya nanti datanya semua berada di tengah.
Nah, setelah kita sudah menyelesaikan semua data itu, terlihat kan tadi sudah kita buat center sehingga datanya menjadi tengah dan terlihat lebih rapi. Nah, di sini kita akan melanjutkan langkah uji Lily-Force dengan cara mengklik toolbar Analyze, lalu kita klik deskripsi statistik, lalu kita pilih Explore. Nah, ini kita klik 2 kali di Explore, maka akan muncul dialog box Explore. Nah, di sini prestasi belajar kita jadikan sebagai variabel terikat. Maka kita masukkan ke dependent list. Lalu metode mengajar kita jadikan variabel bebas. Maka itu adalah faktor yang mempengaruhi variabel kita, maka kita masukkan ke faktor list. Nah, di sini kita klik plots, bukan bot. Lalu kita klik plots yang di sini lagi untuk mencentang normality plot with test, karena kita akan melakukan uji normalitas. Lalu kita klik continue. Nah, untuk mengakhiri uji Lily-Force ini dan untuk menampilkan outputnya kita klik OK. Maka di sini akan muncul outputnya, di mana ada output kita tadi ada export. Di sini akan muncul metode mengajar yaitu case processing summary-nya. Ini adalah outputnya dalam bentuk tabel. Lalu kita dapat melihat test of normality kita atau tes normalitas yang akan kita bahas outputnya, karena di sini kita melakukan tes normalitas di Lily-Force. Tapi sebelum itu mari kita lihat output lainnya, di mana sini ada output stand and leave yaitu berbentuk seperti ini. Lalu ada tabel normal Kiki plots yang dapat kita lihat yaitu ada garis lurus, garis miring seperti ini. Lalu selanjutnya ada normal Kiki plots yang juga bentuknya seperti ini yaitu garis miring. Lalu selanjutnya ada gambarnya sama di output yang ini. Lalu ada return date normal Kiki plots. Nah, di sini dapat dilihat grafiknya. Lalu ada grafik terakhir yaitu observer value yang dapat kita lihat di sini. Nah, di sini kita akan lebih berfokus ke test of normality karena kita akan melihat uji Lily-Force di tes normality ini. Nah, tadi sebelumnya pada pemaparan uji Shapiro-Wilk yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, itu caranya sama dengan uji Lily-Force. Cuman di sini perbedaannya cuman di interpretasi outputnya atau cara membaca outputnya. Dimana tadi kan di penjelasan teman saya juga dijelaskan bahwa di situ juga ada 2 dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas di Lily-Force dan Shapiro-Wilk itu sama, yaitu ada 2, yaitu jika nilai signifikasi atau sig lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. Dan jika sebaliknya nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, untuk mengingat sebelumnya, mari kita lihat output pada Shapiro-Wilk, di mana sig-nya adalah 0,86, yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga pada diskusi ini data berdistribusi normal. Lalu pada Jigsaw kita lihat sig-nya adalah 0,274, maka itu juga lebih besar dari 0,25 sehingga datanya berdistribusi normal. Nah, ini untuk Shapiro-Wilk. Nah, bagaimana dengan Lily-Force? Kalau Lily-Force itu kita lihat pada Kolmogorov Smirnov, karena Lily-Force itu adalah bagian dari Kolmogorov Smirnov. Nah, di sini kita perhatikan sig-nya. Pada variabel mengajar diskusi kita lihat sig-nya ada 0,182. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung kenapa di sini saya bilang 0,182 padahal di sini cuma ada titik 182, sebenarnya ini tuh memang tidak dibuat nolnya, tapi cara membacanya itu adalah 0,182. Nah, maka karena 0,182 itu lebih besar dari 0,05, maka pada variabel metode mengajar diskusi itu datanya berdistribusi normal. Lalu kita lihat pula pada variabel metode mengajar Jigsaw, di mana di sini signifikasinya adalah 0,2. Di mana 0,2 itu juga lebih besar dari 0,05. Maka pada metode mengajar Jigsaw juga itu datanya berdistribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa di uji normalitas ini dengan data yang sudah kita siapkan bahwa uji ini mengalami uji normalitas yang berdistribusi normal. Nah, sekian penjelasan dari uji Lily-Force yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, penjelasan mengenai uji homogenitas Leneve akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Febrianti Tampu-Bolon. 2. Uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi 2 buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas biasanya digunakan sebagai syarat dalam analisa independen sampel t-test dan ANOVA. Dasar pengambilan keputusan pada uji homogenitas ada 2, yaitu yang pertama, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka distribusi data adalah homogen. Lalu yang kedua adalah jika
nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka distribusi data adalah tidak homogen. Uji homogenitas Lennepe. Uji Lennepe digunakan untuk menguji kesamaan varians beberapa populasi. Uji ini merupakan alternatif dari uji Bartlett. Nah, uji Lennepe ini tidak membutuhkan syarat kenormalan data. Ini saya akan melakukan uji homogenitas bagian Levene variance. Sebagai contoh, kita akan melakukan uji homogenitas terhadap data hasil belajar matematika pada siswa kelas A dan siswa kelas B, yang mana datanya sudah saya siapkan di sini, yaitu hasil belajar matematika kelas A dan kelas B. Untuk mempermudah proses melakukan uji homogenitas dengan SPSS, maka kita perlu membuat kategorisasi atau pengkodian data untuk hasil belajar matematika pada siswa kelas A dan siswa kelas B, di mana untuk hasil belajar matematika pada siswa kelas A diberi kode 1 dan untuk siswa kelas B diberi kode 2. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS kita. Kita klik variable view, di bagian name kita klik hasil, lalu kelas, lalu di bagian label kita klik hasil belajar matematika, lalu kelas. Di bagian values kita klik 1 sebagai kode kelas A. Di bagian label kita klik kelas A, lalu 2 untuk kode kelas B. Kita klik OK. Di bagian missionnya kita klik scale, lalu terminal. Kita klik data view, lalu kita input data yang sudah kita siapkan tadi, yang di bagian Microsoft Excel ini. Kita input, kita paste saja untuk mempersingkat waktu. Di bagian hasil belajar kelas A, kita input juga nilai hasil belajar matematika kelas B. Kita copy saja untuk mempersingkat waktu. Lalu kita masukkan kode kelas yang sudah kita buat tadi. Lalu kita klik dalam SPSS ini, kita klik analyze, kita pilih compare means, kita pilih one way ANOVA. Hasil belajar matematika kita pindahkan ke dependent list, kelas kita pindahkan ke faktor, kita klik option, kita klik homogeneity, variant test, kita klik continue. Kita klik OK, maka muncullah outputnya. Maka outputnya muncul seperti ini. Berdasarkan tabel outputnya test of homogeneity of variance-nya, kita ketahui nilai signifikannya. Nilai signifikan variabel hasil belajar matematika pada siswa kelas A dan kelas B adalah sebesar 0,071. Karena nilai signifikannya 0,071 lebih besar dari 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas yang pertama yang kita jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa varians data hasil belajar matematika pada siswa kelas A dan kelas B adalah sama atau homogen. Oke, kita lanjutkan ke uji berikutnya, yaitu dengan kita klik analyze, kita pilih compare means, kita pilih independent sample test, kita pindahkan hasil belajar ke bagian test variable, kelas ke grouping variable, kita klik define group, kita di bagian group 1 kita klik 1 sebagai kode kelas A dan group 2 kita klik angka 2 sebagai kode kelas B. Kita klik continue, kita klik OK. Maka muncul outputnya seperti ini. Maka muncul outputnya seperti ini ya teman-teman. Berdasarkan output yang di layar, kita ketahui Levene test for equality of variance-nya untuk variabel hasil belajar matematika adalah sebesar 0,071. Nilainya sama seperti hasil tes homogeneity of variance tadi yang kita uji pertama kali. Karena nilai signifikannya 0,071 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians data hasil belajar matematika pada siswa kelas A dan kelas B adalah homogen. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video kami bermanfaat. Harap video ini dapat membantu teman-teman dalam melakukan uji normalitas dan homogenitas.